IT adalah bidang yang luas dengan berbagai bidang khusus. Baik yang tertarik pada program gelar di kampus tradisional atau program online terakreditasi, mahasiswa atau orang-orang di luar sana memiliki banyak pilihan untuk mengejar pendidikan yang berkualitas. Bagi mereka yang menginginkan karir IT tetapi tidak yakin tingkat gelar mana yang sesuai dengan kebutuhan mereka, ada beberapa pertimbangan untuk mempelajari bidang IT tersebut. Yang pertama adalah belajar secara online. Ini adalah untuk orang yang tahu bahwa gelar IT adalah jalan yang tepat bagi dirinya, tetapi khawatir bahwa tanggung jawab pribadi dan mungkin jadwal kerja yang sibuk akan menghalangi program gelar IT tradisional atau perkuliahan. Tujuan dari orang-orang seperti ini adalah untuk menemukan program online terakreditasi yang menawarkan penjadwalan yang lebih fleksibel. Kemudian program seperti diploma, yaitu bagi orang-orang yang tertarik pada teknologi tetapi karena tidak tahu banyak tentang berbagai karir yang tersedia dan tidak yakin program mana yang harus diikuti. Orang-orang seperti ini biasanya menginginkan mendaftar di program yang memperkenalkan pada keterampilan dan konsep dasar IT, kemudian dapat melanjutkan pendidikan dan mendapatkan gelar 4 tahun di bidang khusus IT yang paling menarik. Selanjutnya adalah program sarjana. Ini adalah untuk orang-orang yang tahu bahwa ia membutuhkan dasar yang kuat dalam teknologi untuk bekerja di bidang IT, kemudian menginginkan mengambil kursus yang memberikannya keterampilan dan pengetahuan yang dibutuhkan di lapangan. Tujuan dari mendapatkan gelar ini adalah mempersiapkan untuk pekerjaan di tingkat awal seperti spesialis IT atau administrator sistem. Kemudian pendidikan lanjut ke tingkat master. Program ini adalah untuk yang mempunyai latar belakang sarjana di bidang IT yang telah membantu mendapatkan pekerjaan penuh pada bidang teknologi informasi, tetapi masih menginginkan untuk memulai bisnis layanan teknologi sendiri. Kemudian juga menginginkan mengambil kursus terkait teori, prinsip, dan praktek dari sistem informasi dan belajar bagaimana menganalisa data untuk memecahkan masalah yang lebih kompleks. Selanjutnya adalah sertifikasi. Program ini adalah untuk yang memiliki gelar sarjana IT tetapi ingin meningkatkan kredibilitas dan pemasaran dengan menyelesaikan program kredensial. Munculnya layanan cloud dan big data, kemudian transisi ke pencatatan digital, serta pertumbuhan sektor energi yang memanfaatkan teknologi adalah salah satu alasan utama layanan IT memiliki permintaan yang tinggi di berbagai sektor. Kemudian, menurut Departemen Tenaga Kerja Amerika Serikat, profesi IT merupakan salah satu sumber pekerjaan yang tumbuh secara cepat di negara tersebut dan juga di negara-negara yang lain. Bagi mereka yang menginginkan bergabung di bidang IT, dapat memilih beberapa spesialisasi dalam sejumlah bidang yang tergantung pada minat dan jenis pendidikan dan pelatihan yang diinginkan. Berikut adalah beberapa jenis bidang IT yang dapat dijadikan sebagai jalur karir. Yang pertama adalah Computer Systems Analyst. Para profesional ini adalah penghubung antara manajemen dan departemen IT. Sering dipekerjakan sebagai konsultan, analis sistem komputer harus mampu melihat secara menyeluruh sistem komputer perusahaan dan kemudian mengidentifikasi cara untuk meningkatkan efisiensinya. Karena bisnis perlu memperkerjakan analis sistem komputer untuk mengatur ulang departemen IT, proyeksi pertumbuhan profesi ini diharapkan menjadi 25% pada tahun 2012 dan 2022. Sedangkan persyaratan pendidikannya biasanya adalah
gelar sarjana minimum di bidang yang berhubungan dengan komputer, kemudian gelar master dalam administrasi bisnis atau ilmu komputer. Selanjutnya adalah Network and Computer Systems Administrators. Pengoperasian jaringan komputer pada setiap harinya merupakan tanggung jawab kritis di hampir setiap jenis organisasi. Kemudian administrator jaringan ini dan sistem komputer akan menangani tugas-tugas yang berkaitan dengan operasi sistem komputer seperti mengatur, menginstal, dan mendukung jaringan area lokal atau LAN, kemudian WAN, segmen jaringan, kemudian internet, dan sistem komunikasi data lainnya. Tugasnya termasuk mengawasi penyimpanan email dan data, menjaga workstation sehingga dapat bekerja secara efisien, dan mengelola jaringan telekomunikasi. Adapun persyaratan pendidikan untuk jalur ini adalah gelar sarjana minimum dalam bidang ilmu komputer atau bidang terkait, kemudian melanjutkan juga gelar master untuk yang lebih tinggi. Selanjutnya adalah database administrators. Para profesional ini menyimpan dan mengatur data serta melindungi data dari akses yang tidak sah menggunakan perangkat lunak khusus. Administrator database harus mengidentifikasikan kebutuhan pengguna untuk membuat dan memelihara database yang efisien. Saat kebutuhan berubah, mereka juga harus memperbaharui izin, menggabungkan database, serta mencadangkan dan memulihkan data. Beberapa administrator database memilih spesialisasi seperti administrator database system atau administrator database application. Sistem DBA ini menangani persyaratan database fisik seperti mengupgrade program dan memperbaiki bug program dengan patch yang sesuai. Sebaliknya, DBA application bekerja dengan aplikasi tertentu dengan database tertentu seperti perangkat lunak layanan pelanggan. Adapun persyaratan pendidikan pada profesi ini adalah gelar sarjana minimum dalam bidang sistem informasi manajemen atau bidang terkait, kemudian gelar master dalam bidang ilmu komputer, sistem informasi atau teknologi informasi yang lebih tinggi. Sebagai pemikir kreatif di balik bidang program komputer, maka pengembang perangkat lunak akan membuat dasar dari sebuah aplikasi dan sistem komputer. Para profesional ini mulai dengan menentukan kebutuhan pengguna melalui analisis yang cermat dan kemudian merekomendasikan atau mengembangkan peningkatan perangkat lunak. Mereka juga harus mendokumentasikan setiap aspek dari aplikasi untuk pemeliharaan di masa yang akan datang. Kolaborasi dengan spesialis komputer lainnya seperti programmer selama proses pengembangan juga merupakan salah satu aspek penting dari pekerjaan ini. Ada dua jenis pengembang perangkat lunak, yaitu ada yang pertama application software developer atau pengembang perangkat lunak aplikasi, merancang aplikasi konsumen atau membuat database organisasi. Kemudian sistem software developers, pengembang perangkat lunak sistem, membuat sistem operasi dan membangun antarmuka sehingga pengguna dapat berinteraksi dengan mudah dengan komputer. Adapun persyaratan pendidikan pada karir ini adalah gelar sarjana minimum dengan dalam bidang ilmu komputer, teknik perangkat lunak atau bidang terkait, dan juga gelar master dalam bidang ilmu komputer yang lebih tinggi. Selanjutnya adalah computer programmers atau programmer. Dengan menuliskan kode, pemrogram komputer atau programmer akan mengimplementasikan rancangan program yang dibuat oleh pengembang perangkat lunak. Mereka mulai harus menguji program secara teratur, mendebugnya untuk menghasilkan hasil yang diperlukan.
Jika sebuah program tidak berfungsi dengan baik, itu adalah tugas programmer untuk mengidentifikasi dan memperbaiki kesalahan dalam kode tersebut. Pemrogram atau programmer komputer dan pengembang perangkat lunak bekerja sama untuk merencanakan perangkat lunak, membuat model dan diagram alur, kemudian menuliskan kode dan merancang aplikasi yang sederhana dan juga kompleks. Mereka harus menuliskan program dalam berbagai bahasa komputer seperti C, C++, Java, dan lain sebagainya, dan menulis ulang program untuk bekerja pada platform yang dengan sistem yang berbeda. Adapun persyaratan pendidikan pada karir ini adalah minimum gelar associate atau gelar sarjana, kemudian dalam bidang ilmu komputer atau bidang terkait, kemudian juga melanjutkan pendidikan dan pengembangan profesional untuk mengikuti perubahan dari teknologi. Selanjutnya adalah Information Security Analyst. Dengan meningkatnya ancaman serangan dunia maya, analis keamanan informasi menjadi bagian penting dari organisasi manapun, karena mereka merencanakan dan melaksanakan langkah-langkah keamanan untuk menjaga jaringan dan sistem komputer agar tetap aman. Analis keamanan informasi harus terus memantau jaringan untuk mengawasi pelanggaran keamanan dan menindaklanjuti hasil dari penyelidikan tersebut. Mereka juga harus nyaman dalam menginstal dan menggunakan perangkat lunak yang dirancang untuk melindungi informasi seperti firewall dan program enkripsi data lainnya. Tanggung jawab lainnya termasuk menyiapkan laporan, melakukan pengujian penetrasi dan meneliti standar IT terbaru, dan membuat rencana pemulihan dari berbagai disaster. Kemudian para profesional ini harus sering melaporkan langsung ke manajemen atasnya. Adapun persyaratan pendidikan dari jalur karir ini adalah gelar sarjana minimum dalam bidang ilmu komputer, pemrograman komputer atau bidang terkait, dan juga MBA dalam sistem informasi untuk posisi yang lebih advance.